Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2716. Anak laki-laki tua, mata setan tua Jinling berkedip, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Pria tua berjubah kain itu menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas. Saat pemenang diputuskan, aku akan menyusulmu dan membantumu mengingat masa lalu. Dia mengangkat tongkat hitam di tangannya untuk menegaskannya. Tidak ada yang aneh terjadi di aula. Tapi di seluruh alam rahasia roh emas, sebuah lubang tiba-tiba muncul di langit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sepanjang lubang, dan dalam sekejap, seluruh langit ditutupi dengan retakan berselang-seling. Langit bergetar, gunung dan sungai bergoyang, berputar seperti naga. Semua roh seram yang tersebar di alam rahasia roh emas menghentikan gerakan mereka dan melarikan diri dengan panik. Di sebuah bukit kecil, seorang gadis dengan gaun pengantin berwarna darah hendak memakan seekor tikus. Ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia berdiri, wajah kecilnya penuh dengan kengerian. Langit berjatuhan, gunung Fuze juga bergetar. Semua jenis kekuatan terlarang seperti bola yang tertusuk, hancur berantakan, dan lentera berdarah dengan tulisan. Di atasnya padam, rumah Jinling yang terletak di tengah gunung juga terkena dampaknya. Aula utama berguncang, meja dan kursi roboh, dan cangkir serta piring berserakan. Dan ini hanyalah kekuatan orang tua biasa yang mengeluarkan tongkat hitam dan mengetuknya dengan ringan. Di kursi utama, wajah tampan setan tua Jinling tiba-tiba memucat 3 poin, dan alisnya berkerut. Semua hantu terkejut. Aku telah menghancurkan aturan asli dari dunia rahasia ini, dan juga membuat iblis tua roh emas ini kehilangan dukungan terbesarnya. Pria tua berjubah kain itu menoleh untuk melihat pendeta Tao muda bernama Huo. Selanjutnya, giliranmu. Pendeta Tao muda itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya. Tripod batu giok hitam meraung, keluar dari aula utama, dan segera membubung ke langit, seperti jurang hitam yang menjulang. Semua roh seram yang tersebar di sekitar alam rahasia Jinling tersapu tak terkendali dan berkumpul menuju tripod batu giok hitam. Pendeta Tao muda itu menunjukkan antisipasi. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mengumpulkan semua roh seram di sini dan menggunakannya sebagai obat untuk alkimia. Mendengus, setan tua roh emas tiba-tiba mengangkat tangannya, segel dao yang menggelegar naik ke udara, dan meledak ke arah lelaki tua berjubah kain itu. Kekuatan segel itu sangat menakutkan, mencerminkan kota guntur dan kilat kuno di kota itu, pola guntur yang tak terhitung jumlahnya terukir dengan padat. Ketika Dao Yin meledak, aula itu terkoyak, dan kehampaan meledak, seolah-olah kota guntur jatuh dari langit. Segel Kekaisaran Lei Butian. Mata pria berjubah Konfusianisme di Bluebird Palace cerah. Saya melihat lelaki tua berjubah kain berdiri di sana tanpa bergerak, hanya mengangkat keruk hitam di tangannya, dan menunjukkannya. Ledakan, semburan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak. Segel guntur Dao itu seperti burung yang tertusuk, jatuh ke tangan lelaki tua berjubah kain itu. Di kejauhan, Old Demon Jinling batuk darah dengan mulut terbuka, wajahnya yang tampan pucat dan transparan. Yang lain juga kaget dengan pemandangan ini. Segel Lei Butianyu ini adalah harta karun tertinggi dari Dao Petir Raja Langit yang secara pribadi dimurnikan oleh Tuhan saat itu. Sayangnya, mutiara telah tertutup debu, dan bahkan kekuatan aslinya telah dihancurkan setengahnya, dan peringkatnya telah turun ke tingkat yang tak terbatas. Pria tua berjubah kain itu memegang segel Dao di satu tangan, dan ekspresi penyesalan muncul di matanya. Segera, dia melemparkan segel Dao ke pria berjubah Konfusianisme di Istana Burung Biru. Ambillah, inilah yang aku janjikan kepadamu di Istana Burung Biru, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Pria berjubah Konfusianisme berkata dengan gembira, terima kasih, senior. Paviliun Jingtian pernah berkomentar bahwa segel Dao ini, mencuri pesona guntur keberuntungan dan mengintegrasikan energi kehancuran, dan terdaftar sebagai harta karun tertinggi dari Dao Guntur tingkat Tianjun. Bahkan jika kekuatan aslinya rusak, itu masih merupakan harta yang luar biasa. Di dunia luar, sejumlah roh seram yang tidak diketahui jumlahnya tersapu dan ditangkap oleh tripod batu giok hitam itu. Aula utama di lereng bukit Gunung Fuze telah dihancurkan, dan semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di langit seluruh alam rahasia roh emas, dan itu runtuh. Qin Su King tampak serius. Luan Yunzong siap bertarung. Keduanya terkejut dengan cara yang ditampilkan oleh lelaki tua berjubah kain itu, dan hati mereka cukup berat. Su Yi diam-diam berdiri di samping mereka berdua. Pertempuran baru saja dimulai, dan iblis tua Jinling dikalahkan seperti gunung, yang tidak dia duga. Kuncinya terletak pada lelaki tua berjubah kain. Dalam beberapa pukulan, dia telah menang, dan dia memiliki potensi untuk menentukan nasib dunia. Dapat juga dilihat dari hal ini bahwa 3 kekuatan utama, Istana Burung Biru, Kuil Naga Api,
dan klan Yuprotos Abadi, datang dengan persiapan kali ini. Dan lelaki tua berjubah kain itu adalah ketergantungan terbesar mereka. Pak Tua, apa cara lain yang kamu miliki? Gunakan saja. Demi hubungan sebelumnya, aku akan memberimu kesempatan untuk berjuang. Pria tua berjubah kain itu membuka mulutnya, menatap iblis tua roh emas dengan wajah tampan seperti pemuda di kejauhan, matanya mengejek. Setan tua Jinling menghela nafas, dan berkata dengan ekspresi kecewa, sejak saya bertanggung jawab atas tempat ini, saya tidak pernah menyakiti petapa manapun. Tidak hanya itu, di benua King Feng Anda, selama Anda datang berkunjung dengan batu giok yang beruntung, kartu, Anda bisa mendapatkan sejumlah uang. Harta karun. Awalnya saya berpikir bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Selama Anda baik dan murah hati, Anda juga bisa mendapatkan berkah. Anda dapat menumbuhkan welas asih seorang bodhisattva dan segera menjadi Buddha. Tapi sekarang sepertinya itu hanya angan-angan dan kesenangan diri sendiri. Pada akhirnya, mata setan tua Jinling tiba-tiba berubah menjadi merah dengan kilau haus darah, dan auranya menjadi menakutkan. Hati semua orang menegang. Pria tua berjubah kain itu tiba-tiba berkata, apakah kamu akan melanggar sumpah yang kamu buat di awal? Sebuah kalimat ringan dan berkibar menyebabkan ekspresi setan tua Jinling berubah, mengungkapkan ekspresi kesakitan dan perjuangan. Pria tua berjubah kain itu tersenyum sedikit, aku di sini bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk mengambil harta. Selama kamu menyerahkannya, aku bisa menunjukkan belas kasihan dan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Old Devil Jinling menarik napas dalam-dalam, melirik para pertapa yang hadir, dan berkata dengan suara serak, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih pada akhirnya, pergi sekarang, aku tidak akan membunuhmu, jika tidak, kalian semua akan mati. Banyak orang menunjukkan sarkasme. Konyol kalau sudah menjadi ancaman seperti itu. Qin Suking tiba-tiba berkata, ayo pergi. Begitu dia menarik lengan baju Suyi, dia akan pergi bersama Luan Yunzong. Tunggu, pria tua berjubah kain itu berkata, kamu ingin pergi sebelum masalah ini selesai, bukankah itu terlalu tidak menghormati pria tua itu? Kulit Qin Suking tiba-tiba berubah. Luan Yunzong berkata dengan suara yang dalam, apa maksud senior ini? Pria tua berjubah kain itu berkata dengan tenang, saya tidak suka omong kosong, jika Anda berani pergi, saya tidak keberatan memberi Anda kematian. Pendeta muda Tao dari Huolongguan buru-buru berkata, Nona Qin, jangan impulsif, jika kamu mati, aku akan patah hati. Para pertapa lainnya tidak bisa menahan tawa. Wajah cantik Qin Suking sangat pucat, dan mata Luan Yunzong seperti pembunuh. Dilema, Suyi, yang menonton dengan mata dingin, tiba-tiba berkata, Nona Qin, mari kita tinggal dan lihat bagaimana kegembiraan ini akan berakhir. Orang pintar, pendeta Tao muda dari kuil Huolong memuji. Suyi melirik orang ini dengan ringan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Episode kecil ini akan segera berakhir. Pria tua berjubah kain itu memegang tongkat hitam di satu tangan, menatap iblis tua roh emas, orang tua, saya juga menasihati Anda satu hal lagi, Anda hanya bisa hidup jika Anda tidak melepaskannya. Setan tua roh emas tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa keras, hidup. Aku sudah menjadi hantu, dan aku masih hidup. Auranya meledak seperti lahar yang telah lama tertekan, matanya berdarah, dan jubah putih saljunya diam-diam berubah menjadi warna darah yang kental, seolah-olah ada lautan darah yang tak berujung mengalir di jubah itu. Kengerian aura itu mengejutkan semua orang. Bahkan lelaki tua berjubah kain itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Semua sudah siap. Kalian, semua, sialan, mati. Wajah tampan iblis tua Jinling penuh dengan niat membunuh. Ikuti dia untuk menjangkau. Suara mendesing. Sinar cahaya tiba-tiba muncul, berubah menjadi gulungan tua, dan menyebar dalam kehampaan. Itu adalah karya kaligrafi, dengan hanya 8 karakter yang ditulis dengan kursif. Bersikaplah baik kepada orang lain, semakin banyak semakin baik. 8 karakter ditulis seperti satu pukulan, tidak terkendali dan tidak terkendali, sangat halus. Ketika dia melihat 8 karakter itu dengan jelas, pertapa yang menghadapi musuh memiliki mata yang aneh dan merasa sangat lucu. Seorang penguasa di antara hantu, apa yang benar-benar dia yakini untuk bersikap baik kepada orang lain. Hanya lelaki tua berjubah kain yang memiliki mata liar, dan berkata pada dirinya sendiri, tulisan ini memang ditulis oleh tuan itu. Suyi juga terkejut. Sungguh tidak masuk akal untuk menulis 8 karakter seperti itu dalam satu baris sebelum pertempuran besar yang akan memisahkan hidup dan mati. Namun ketika dia merasakan arti besar yang terkandung dalam 8 karakter itu, Suyi tiba-tiba tertegun, matanya penuh warna aneh. Bukan hanya kamu, aku juga berpikir itu konyol. Haha, itu semua lelucon untuk bersikap baik kepada orang lain dan bersikap baik sebanyak mungkin. Setan tua Jinling tertawa terbahak-bahak hingga 2 garis darah dan air mata mengalir keluar. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Ledakan, lukisan kaligrafi itu melambung ke udara, dan 8 karakter kursif yang berani menjadi hidup seperti pedang pada saat ini.
Setiap pukulan meledak dengan energi pedang yang membubung ke langit, bersinar terang selama 9 hari. Semua orang terkejut, wajah mereka tiba-tiba berubah, niat pedang yang mengerikan. Pria tua berjubah kain itu tiba-tiba bergerak maju, menjulurkan kruk hitamnya, dan menebas kaligrafi. Namun dalam sekejap, seluruh tubuhnya terguncang ke belakang, darah menetes dari bibirnya, dan kruk hitam di tangannya hampir terhempas. Kembali, pria tua berjubah kain itu berteriak keras. Jelas, dia tidak menyangka lukisan kaligrafi itu begitu menakutkan, di luar dugaannya. Semua orang berubah warna, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa situasinya tidak baik, dan segera menghindarinya. Terlambat, pakaian putih berubah menjadi jubah darah, dan iblis tua yang haus darah Jinling tertawa keras, sangat menyenangkan menjadi tukang daging yang membunuh orang. Dia memegang kaligrafi di satu tangan, seolah memegang pedang dao, dia menebas dengan santai. Ledakan. Di langit, tripod batu giok hitam yang mengumpulkan roh jahat tersapu oleh energi pedang dan jatuh seperti meteorit. Retakan muncul di permukaan tripod giok. Pendeta Tao muda dari Huolongguan segera batuk darah, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak, "Senior." Wajah lelaki tua berjubah kain itu serius, jangan khawatir, dia tidak akan bertahan lama, dan kaligrafi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan oleh satu kejahatan. Dia memperhatikan bahwa tangan kanan Mobao yang dipegang oleh Old Demon Jinling perlahan meleleh seperti lilin. Jelas menderita serangan balik dari kekuatan Mobao. Itu cukup untuk membunuhmu. Iblis tua Jinling tertawa keras dan melompat untuk membunuhnya. Darahnya luar biasa, dan tanah longsor dan tsunami niat pedang. Hanya kekuatan mengerikan itu yang menyebabkan jiwa orang-orang panik, dan segera mundur dan melarikan diri. Qin Suking dan Luan Yunzong juga mundur. Tapi segera, wajah cantik Qin Suking berubah. Karena dia melihat pemuda bernama Su Xuanjun berdiri di sana tanpa bergerak seolah dia benar-benar ketakutan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2717. Rekan Daoisu, kemarilah. Qin Suking hendak bergegas sambil meneriakkan pengingat. Tapi bagaimanapun, itu sudah lambat. Energi pedang yang berseri-seri memotong, memenggal seluruh tubuh Suyi di tempat. Tetapi pada saat ini, Suyi yang berdiri diam tiba-tiba mengangkat tangannya. Kemudian, energi pedang itu berhenti di udara, tidak bisa maju 1 inci pun. Tawa iblis tua Jinling berhenti tiba-tiba, dan alisnya berkerut. Sebelum dia bisa bereaksi, ketika Suyi membuka telapak tangannya, kaligrafi tiba-tiba terlepas dari tangan iblis tua Jinling, berubah menjadi sinar cahaya, dan jatuh ke telapak tangan Suyi. Tiba-tiba, Old Devil Jinling benar-benar mengubah warnanya. Ini, Qin Suking terkejut. Luan Yunzong tidak bisa tidak terkejut. Tidak hanya mereka, para pertapa yang mundur dan menghindar pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Apa yang terjadi? Semua mata tertuju pada Suyi. Siapa orang ini? Pria tua berjubah kain itu bertanya melalui transmisi suara. Saya tidak tahu, saya pikir itu pasti seseorang dari pengadilan Tao Tianxuan, dan kultivasinya hanya pada tingkat Xiao Yaojing. Saya secara pribadi telah menanyainya tentang perinciannya sebelumnya, dan tidak akan ada kesalahan. Pria berjubah Konfusianisme di Bluebird Palace dengan cepat mentransmisikan suaranya. Kebahagiaan. Pria tua berjubah kain menghela nafas, dan tidak berkata apa-apa lagi. Pergantian peristiwa ini membuatnya merasa sangat menarik. Bawa ke sini. Setan tua Jinling berteriak keras, dan bergegas menuju Suyi seperti kilat. Ledakan. Semburan energi pedang meraung, dan iblis tua Jinling dikirim terbang, batuk darah, hampir membelah sosoknya. Adegan ini membuat kelopak mata semua orang berkedut. Dan Suyi menatap kaligrafi di tangannya, dan berkata dengan lembut, bersikaplah baik kepada orang lain, semakin baik, lalu, apa itu kebaikan? Setan tua Jinling membuka matanya lebar-lebar dan mendesis, aku telah berbuat baik selama bertahun-tahun, dan kamu masih membutuhkanmu untuk mengajariku. Suyi menggulung kaligrafi, seolah memegang tongkat kayu, dan mengetuk dengan santai. Ledakan. Setan tua Jinling menerima pukulan di kepala, yang membuatnya meletakkan kepalanya di tangannya, dan wajahnya penuh rasa sakit. Apa yang disebut kebaikanmu salah sejak awal. Setelah perubahan hari ini, kamu pasti memiliki pengalaman di hatimu. Pikirkan tentang itu sendiri. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Qin Suking dan Luan Yunzong saling memandang, mereka diam-diam menghela napas lega meskipun terkejut. Ada ledakan tawa yang hangat, dan lelaki tua berjubah kain, lelaki berjubah Konfusianisme di Istana Burung Biru, pendeta muda Tao dari kuil naga api, dan sekelompok pertapa telah kembali. Melihat keadaan menyedihkan dari iblis tua Jinling, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi sombong. Senang, teman kecilku sangat terampil. Aku tidak bisa mengalahkan iblis tua Jinling dalam satu gerakan. Aku kagum. Pria tua berjubah kain itu berbicara dengan nada setuju. Adik kecil, luar biasa. Pendeta Tao muda itu mengangkat ibu jarinya. Pria berjubah Konfusianisme dari Bluebird Palace tersenyum dan berkata, ini benar-benar kuat. Jika bukan karena teman kecil ini, kita harus membayar harga jika kita ingin menjatuhkan Old Demon Jinling. Suyi berbalik,
melihat para pertapa ini, dan berkata, sekarang kaligrafi ini ada di tanganku, maukah kamu merebutnya? Segera, senyuman di wajah semua orang menghilang, dan ekspresi mereka berbeda. Kata-kata ini terlalu lugas, yang membuat banyak orang lengah. Pria tua berjubah kain berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda bersedia menyerahkan kaligrafi ini, saya jamin Anda, Qin Suking, dan Luan Yunzong dapat segera pergi, dan tidak ada yang akan menghentikan Anda. Qin Suking tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah terlalu berlebihan bagimu untuk mengancam hidup kami? Pendeta Tao muda dari Huolongguan menghela nafas, Nona Qin, apakah Anda benar-benar tidak melihat bahwa dalam babak pembunuhan hari ini, hanya Anda dan Luan Yunzong yang tidak tahu apa-apa, jadi Anda tidak tahu apa artinya. Qin Suking terkejut, kemudian ekspresinya langsung berubah, dan dia berkata dengan marah, kalian tidak berencana membunuh orang untuk membungkammu. Tidak ada yang menyangkalnya. Qin Suking merasakan hawa dingin di hatinya. Wajah Luan Yunzong sangat marah. Pria berjubah Konfusianisme dari Bluebird Palace tiba-tiba tersenyum sedikit, dan berkata, jangan khawatir, kalian berdua, selama teman kecil itu mau berpisah denganmu dan menyerahkan kaligrafi di tanganmu, kamu tidak akan memilikinya, mengkhawatirkan nyawamu. Yu Zensong menatap Su Yi, dan berbicara lebih langsung, kamu, seseorang di alam bebas dan tidak terkekang, jauh dari kemampuan untuk mengendalikan kekuatan kaligrafi ini, jadi lebih baik menyerahkannya, dan semua orang akan senang. Hahaha, di kejauhan, iblis tua Jinling tertawa, apakah kamu melihat itu? Kamu membantu mereka berurusan denganku, tetapi mereka masih ingin merampok harta. Ini adalah harga dari melakukan perbuatan baik. Wajah tampan itu penuh sarkasme. Semua orang mengabaikannya dan hanya memandang Su Yi. Jika kamu merampok harta itu dengan paksa, teman kecilku pasti akan merasa tidak nyaman. Lelaki tua berjubah kain itu merenung sejenak, dengan pandangan penuh pengertian, nah, harta apa yang kamu suka di sini, bahkan jika kamu bisa memberitahu mereka, aku akan puas. Setelah jeda, ekspresi jijik muncul padanya dengan tenang, dan dia berkata dengan ringan, sebelumnya, saya tidak memperkenalkan diri, dan sekarang saat ini, dan saya tidak perlu menyembunyikannya. Nama saya Liu Sangchuan, dan saya berasal dari Lixin Jianzai. Kata-kata itu penuh dengan kesombongan, murid Lixin Jianzai saya seperti pedang di tangan mereka, dan mereka melakukan apa yang mereka katakan. Di seluruh domain dewa, siapa yang bisa tahu? Tajamkan hati dan Jianzai. Kulit Qin Suking dan Luan Yunzong tiba-tiba berubah, dan mereka akhirnya mengerti mengapa pusat kekuatan kuil naga api, istana burung biru, dan Eternal Protoss Yu Clan mematuhi perintah lelaki tua berjubah kain Liu Sangchuan. Kekuatan-kekuatan ini hanya dapat dihormati di dalam King Feng Shu. Kelixin Jianzai adalah salah satu dari sedikit kekuatan tingkat Raja Surgawi di domain surga abadi, raksasa yang nyata. Patriark sekolah pendiri Lixin Jianzai juga merupakan pembudidaya pedang tiada taraf yang dikenal sebagai orang nomor satu di bawah tahta kaisar. Dibandingkan dengan Lixin Jianzai, semua kekuatan di King Feng Shu sama sekali tidak signifikan. Menajamkan hati dan Jianzai, Su Yi berpikir sejenak, dan samar-samar teringat bahwa ini tampaknya adalah ortodoksi yang diciptakan oleh generasi kedua Jiang Wuchen, tetapi kemudian diambil alih oleh pedang jahat Sun Jiu. Adapun yang lain, tidak jelas. Namun meski begitu, ada beberapa perubahan di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sebelum dia benar-benar mencapai wilayah surga abadi, dia akan bertemu dengan bawahan Master Xie Jian. Liu Sangchuan, seorang lelaki tua berjubah kain, sangat menyadari perubahan di mata Su Yi, dan tidak bisa menahan senyum sedikit, berkata. Deklarasi nama keluarga sendiri tidak dimaksudkan untuk membuat orang lain kewalahan, tetapi hanya untuk memberitahu teman kecil saya bahwa kaligrafi itu awalnya ditulis oleh leluhur sekolah saya, dan saya di sini untuk mengembalikan kaligrafi ini. Saat dia berbicara, dia mengepalkan kedua tangannya, saya harap teman kecil saya akan berhasil. Pendeta Tao muda dari Huolongguan tersenyum dan berkata, mampu membentuk hubungan yang baik dengan senior Lixin Jianzai Liu adalah berkah yang diimpikan oleh setiap pertapa di King Feng Shu. Di sisi lain, jika Anda melewatkan hubungan baik ini, pengadilan Tao Tianxuan Anda akan mungkin patah hati. Dia menoleh untuk melihat Qin Suking, Nona Qin, apakah kamu benar? Tampaknya persuasif dengan kata-kata yang baik, tetapi sebenarnya itu adalah jarum tersembunyi dan ancaman. Implikasinya adalah bahkan Anda pengadilan Tao Tianxuan tidak mampu menyinggung Lixin Jianzai. Qin Suking tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, kamu salah, rekan Tao ini sama sekali bukan keturunan pengadilan Tao Tianxuan kami. Jika Anda mengancam pengadilan Tao Tianxuan kami, Anda pasti salah perhitungan. Semua orang terkejut, bukankah itu keturunan pengadilan Tao Tianxuan? Senyum muncul di sudut bibir Su Yi. Dia benar, jika Qin Suking takut pada Lixin Jianzai, dia ditakdirkan untuk membujuk dirinya sendiri untuk melepaskannya agar bisa bertahan hidup. Namun, Qin Suking tidak melakukan ini. Bagi Su Yi, ini sudah cukup. Hahaha, Lixin Jianzai. Bagaimana bisa Lixin Jianzai saat ini layak menyandang nama ini? Bah, di kejauhan, setan tua Jinling tertawa, sekelompok kejahatan, hal-hal jahat.
Liu Sangchuan mengerutkan kening, akhirnya menekan amarah di hatinya, dan menatap Su Yi dengan wajah yang menyenangkan. Teman kecil, bisakah kamu berpikir jernih? Pendeta Tao muda dari Huolongguan menambahkan bahan bakar ke samping, mungkin Anda bukan keturunan pengadilan Tao Tianxuan, tetapi Anda harus memikirkan Nona Qin, bukan? Pengadilan Tao Tianxuan mereka tidak tahan dengan kemarahan Lixin Jiansai. Baik, kaligrafi ini untukmu. Su Yi tersenyum, mengangkat tangannya dan melemparkan kaligrafi itu ke pendeta muda Tao itu. Pendeta Tao muda itu sangat gembira, dia menggerakkan seluruh tubuhnya, dan dengan hati-hati mengambil kaligrafi ini di tangannya. Tapi begitu Mo Bao berada di tangannya, embusan energi pedang tiba-tiba meledak, menusuk pendeta muda Tao itu dari lubang darah yang tak terhitung jumlahnya, dan dia mati dengan kejam di tempat. Pada akhirnya, hanya ada sekumpulan esensi abadi yang mengambang di sana. Dan kaligrafi itu berkedip ringan seolah hidup, dan kembali ke telapak tangan Su Yi. Semua orang terkejut. Su Yi menghela nafas, sepertinya kamu tidak memiliki berkah seperti itu. Dia mengangkat kaligrafi dan bertanya kepada semua orang sambil tersenyum, siapa yang mau? Semua orang saling memandang dengan cemas. Liu Sangchuan tidak bisa menahan cemberut. Lukisan kaligrafi itu terlalu jahat, membunuh karakter abadi dari Immortal Ascension Boundary di Fire Dragon View dalam sekejap. Hal yang paling luar biasa adalah kaligrafi itu sepertinya telah mengenali pemiliknya. Lempar saja kaligrafi itu ke tanah. Tiba-tiba, pria berjubah Konfusianisme dari Bluebird Palace berkata, setelah itu, kamu bisa pergi dengan Qin Suking dan Luan Yunzong, kami berjanji tidak akan menghentikanmu. Liu Sangchuan mengangguk dan berkata, itu mungkin. Di kejauhan, setan tua Jinling tertawa terbahak-bahak, aku pernah melihat yang tak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat yang tak tahu malu seperti itu. Sia-sia, aku memberikan begitu banyak harta sebelumnya, semuanya diumpankan ke anjing. Petik 2. Kata-kata itu membuat semua orang terlihat jelek. Su Yi tersenyum, dan berkata, perbedaan antara yang baik dan yang jahat tidak terletak pada tidak membunuh orang, tetapi dalam memahami apa arti baik dan jahat sebelum mempertimbangkan apakah akan membunuh orang. Old Devil Jinling tertawa dan berkata dengan sinis, orang itu ingin mencuri hartamu, tapi dia adalah pendekar pedang yang berpikiran tajam, beraninya kamu membunuhnya. Mengapa tidak? Su Yi memberikan jawaban tanpa berpikir. Kemudian, lukisan kaligrafi itu terbang ke langit, seperti pedang yang tiada taraf, melintas di langit. Pria tua berjubah kain bernama Liu Sangchuan, yang tubuhnya terbagi menjadi dua bagian, dibacok sampai mati di tempat. Pedang Kim raung, dan langit serta bumi berguncang. Tubuh Liu Sangchuan jatuh, dan dia tidak tahu mengapa pihak lain berani membunuh orang seperti dia yang keluar dari Lixin Jiansai. Melihat ini, yang lain semua terkejut dan menggigil. Sebelumnya, alasan mengapa mereka yakin adalah bahwa mereka semua percaya bahwa karakter kecil di alam bebas dan tidak terkekang tidak akan berani menundukkan kepalanya di depan Liu Sangchuan dari Lixin Jiansai. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya sangat salah. Bahkan Qin Suking dan Luan Yunzong tidak bisa menahan nafas, mereka tidak menyangka Su Yi begitu terus terang. Di kejauhan, setan tua Jinling tertawa terbahak-bahak, meskipun kamu bahagia, kamu telah benar-benar menyinggung Lixin Jiansai, dan kamu ditakdirkan untuk menderita bencana tanpa akhir di masa depan. Meskipun aku tidak takut masalah, bagaimanapun juga tidak baik mendapat masalah. Su Yi menggosok alisnya. Setan tua Jinling berseru, kalau begitu bunuh orang dan bungkam mereka. Su Yi dengan gembira berkata, bagus. Segera, lukisan itu meraung, menyemburkan energi pedang ke seluruh langit. Pria berjubah Konfusianisme dari Bluebird Palace, Yu Zensong dari Eternal Protoss, dan lebih dari selusin pertapa yang hadir semuanya mati di tempat. Darah memenuhi udara. Pedang Ki kuat. Qin Suking dan Luan Yunzong mau tidak mau berdiri di sana. Setan tua yang tertawa Jinling juga tercengang, tawanya berhenti tiba-tiba, dan dia bergumam, sungguh terbunuh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2718. Di langit, retakan terjalin seperti jaring laba-laba. Dunia rahasia roh emas ini berantakan, dengan gunung dan sungai yang runtuh di mana-mana. Roh-roh menakutkan yang melarikan diri dari kematian semuanya gemetar, seolah-olah mereka ketakutan. Di sisi Gunung Fuze, lebih dari separuh gunung telah runtuh, dan semua jenis bangunan telah runtuh ke tanah. Di kehampaan, ada lebih dari selusin sumber abadi yang melayang di langit, penuh warna dan mempesona. Itu ditinggalkan oleh para pertapa dari kuil naga api, istana burung biru, dan klan Yu Protoss abadi setelah kematian mereka. Karena tingkat Taoisme berbeda, nafas sumber abadi juga tidak merata. Masih ada beberapa harta yang tersisa di tanah, bersinar dan bersinar. Setan tua Jinling berdiri di sana dengan linglung, ekspresinya kusam. Qin Suking mengerutkan bibirnya, matanya kesurupan. Luan Yunzong menatap kosong pada sosok tinggi di kejauhan. Mengenakan jubah hijau, dia penuh semangat muda, memegang gulungan kaligrafi di tangannya. Berdiri saja seperti itu, polos dan bersahaja, tanpa kesombongan apapun. Tapi siapa yang berani percaya bahwa barusan,
pemuda seperti itu berdiri, membantai semua musuh sambil berbicara dan tertawa, dan mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan. Dengan lambaian lengan baju Suyi, lebih dari selusin sumber abadi dimasukkan ke dalam lengan baju. Dia berbalik dan datang di depan Old Demon Jinling. Bunuh orang untuk membunuh orang, potong rumput dan akar, aku juga bisa memikirkannya. Setan tua Jinling menunjuk ke kepalanya dengan pandangan penuh wawasan. Bunuh, kamu adalah pahlawan dalam hidup, kamu tidak bisa menjadi hantu setelah mati, tapi setidaknya tulangmu tidak akan lemah. Mata Suyi sedikit aneh. Cari tempat, ayo kita bicara sendiri. Setan tua Jinling terkejut, lalu mencibir, oke, aku akan menemanimu sampai akhir. Suyi menoleh untuk melihat Qin Suking. Kalian berdua tunggu sebentar. Qin Suking tanpa sadar mengangguk. Sampai sosok Suyi dan setan tua Jinling menghilang dari lapangan, Qin Suking tampaknya akhirnya sadar kembali dan menghela nafas panjang. Kesempatan pertemuan ini, rekan Taois Su, sebenarnya tidak sesederhana itu. Paman Luan, apa yang bisa kamu lihat? Qin Suking bertanya dengan suara rendah. Mata Luan Yunzong rumit. Saya hanya bisa melihat bahwa sesama Taois Su tidak sederhana. Dia mungkin hanya seorang Taois yang bebas dan tidak terkendali, tetapi dia dapat mengontrol kaligrafi misterius itu, dan ini adalah kunci kemampuannya untuk menyapu penonton. Seperti yang dia katakan, dia melihat sekeliling, transmisi suara berkata. Nona, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk pergi? Qin Suking membeku. Paman Luan, apakah Anda ragu rekan Taois Su akan membunuh seseorang untuk membungkam Anda? Luan Yunzong menghela nafas, bagaimanapun, kita bertemu secara kebetulan dan tidak tahu akar penyebabnya. Saya yakin sekarang ketika kita berada di luar alam rahasia roh emas, kita tidak perlu menyelamatkan satu sama lain, dan roh aneh itu tidak dapat membunuhnya, Su Xuanjun. Setelah jeda, dia melanjutkan. Dan barusan, dia khawatir berita pembunuhan Liu Sangchuan atas Lixin Jianzai akan bocor, dan dia akan membunuh semua yang lain sekaligus. Dalam keadaan seperti itu, bukankah dia khawatir kita akan membocorkan berita? Yurong Qin Suking yang halus dan cantik meledak, berubah. Memang, Lixin Jianzai adalah salah satu kekuatan Raja Surgawi teratas di domain surga abadi. Begitu Liu Sangchuan meninggal, bagaimana mungkin Lixin Jianzai menyerah? Dalam keadaan seperti itu, Su Xuanjun mungkin benar-benar terus membunuh mereka juga. Melihat keraguan-raguan Qin Suking, Luan Yunzong mengingatkan lagi, Tuan Muda, di jalan kultivasi, Anda tidak boleh memiliki hati untuk menyakiti orang lain, dan Anda harus memiliki hati untuk menjaga orang lain. Anda sudah mulai, jadi mengapa beri kami kesempatan untuk melarikan diri? Luan Yunzong tersenyum masam, dan hendak mengatakan sesuatu. Qin Suking menghentikannya dan berkata, saya percaya, rekan Taois Su bukan orang seperti ini. Dalam benaknya, dia diam-diam mengingat adegan di mana Su Xuanjun baru saja membunuh Liu Sangchuan. Saat itu, mata Su Xuanjun jernih dan tenang, tanpa ragu atau takut. Tampaknya di matanya, Liu Sangchuan, pria bertubuh besar dari Lixin Jianzai, seperti semut. Setelah itu akan sama ketika membudidayakan biksu dari istana King Miao, Huolongguan, dan Eternal Protoss Yuklan. Kekuatan mengerikan dan latar belakang yang kuat benar-benar diabaikan. Bagaimana orang seperti itu bisa membunuh rumput dan akar karena takut membocorkan berita? Luan Yunzong terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Muda itu sangat benar. Jika Suyi tidak melangkah maju untuk menghadiri pesta pernikahan Old Demon Jinling, mereka ditakdirkan untuk dibunuh oleh orang-orang yang memendam niat jahat. Tiba-tiba, semburan tangis datang dari kejauhan. Qin Suking menoleh dan melihat ke kejauhan, dan melihat gadis menakutkan dengan gaun pengantin berwarna darah, duduk di tanah dan menangis sedih. Matanya cekung, darah dan air mata mengalir, tangannya tinggal tulang, dan penampilannya benar-benar aneh dan meresap. Tapi dia sangat sedih saat ini, air mata mengalir seperti hujan, tersedak dan bergumam. Nenek sudah mati, kakak perempuan tertua sudah mati, mereka, semua sudah mati. Tuanku mengajari kami untuk bersikap baik kepada orang lain, mari kita tangkap orang-orang bodoh itu untuk dimakan, tetapi mengapa orang-orang itu ingin menyakiti kita? Gadis itu menangis memilukan. Dalam beberapa tahun terakhir, Tuanku memberi mereka semua harta yang Tuan kita minta untuk kita kumpulkan dengan susah payah, tetapi mengapa ini terjadi? Mengapa? Qin Suking menatap kosong ke pemandangan ini, tiba-tiba dipenuhi dengan emosi kompleks yang tak terlukiskan. Roh seram, semua orang membicarakannya dan menjadi pucat. Dalam pengetahuan pertapa, hantu itu jahat, kejam, dan menakutkan, dan semua orang bisa menghukum mereka. Di masa lalu, Qin Suking juga berpikir demikian. Tapi setelah kejadian hari ini, Qin Suking tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Hantu tidak selalu buruk. Yang disebut kawan itu belum tentu baik. Bersikaplah baik kepada orang lain, semakin banyak semakin baik. Luan Yunzong menghela nafas. Dulu, saya benar-benar tidak percaya bahwa hantu akan melakukan perbuatan baik, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya terlalu bodoh. Di wilayah King Fengzhou, yang relevan.
Merek Fuze Jade beredar luas. Selama Anda memegang kartu Giok Fuze, tidak peduli siapa Anda dapat melewati naga di Sungai Takdir setiap tahun selama 24 periode matahari. Menerima Feri, datang ke alam rahasia roh emas untuk menghadiri pesta pernikahan setan tua roh emas. Tidak peduli siapa itu, mereka bisa mendapatkan hadiah dari iblis tua roh emas ketika mereka pergi. Ini berlanjut selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Siapapun yang telah berpartisipasi dalam pesta pernikahan Old Demon Golden Spirit pasti akan dapat kembali dengan pengalaman yang berharga. Luan Yunzong juga sangat menyadari hal ini. Dia lebih sadar bahwa di tahun-tahun yang panjang di masa lalu, 4 kekuatan utama mereka, Pengadilan Tao Tianxuan, Istana Burung Biru, Kuil Naga Api, dan klan Yu dari Protos Abadi, telah dapat memperoleh jumlah yang besar, kekayaan dari Golden Spirit Old Demon setiap tahun. Tapi hampir tidak ada yang berterima kasih kepada Old Demon Golden Spirit. Termasuk nenek moyang Pengadilan Tao Tianxuan, mereka juga berpikir bahwa langkah iblis tua Jinling adalah menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana. Paling-paling, dia hanya akan memuji, Jinling iblis tua ini adalah penguasa roh menakutkan dengan otak. Dia tahu bahwa jika dia ingin bertahan lama, dia harus mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana. Tidak ada yang mengira bahwa iblis tua Jinling melakukan perbuatan baik. Tidak ada yang akan percaya bahwa tuan yang kejam, dan menakutkan akan melakukan perbuatan baik, yang terlalu konyol. Pada pesta pernikahan hari ini, reaksi Liu Sangchuan, pendeta muda Tao dan yang lainnya ketika mereka melihat 8 karakter pada kaligrafi adalah bukti terbaik. Semua orang tertawa, berpikir bahwa hantu itu konyol melakukan perbuatan baik dan menyelipkan dunia. Tapi sekarang, Luan Yunzong mempercayainya. Karena itu, dia merasa sedikit malu dan malu. Dahulu kala, pernah ada seorang pemuda berjubah Konfusius polos, dengan labu pedang tergantung di pinggangnya, datang ke daerah terlarang ini. Dia sedang mencari seseorang. Salah satu juniornya meninggal secara tragis di tangan hantu saat bepergian, dan akhirnya menjadi hantu. Junior itu menelepon Pu Hyun, seorang pembudidaya pedang yang mempraktikkan Zen dan mencerahkan Taoisme. Selama hidupnya, Pu Xuan membuat keinginan besar untuk menyelamatkan semua hantu dengan ujung pedang di tangannya. Tapi Pu Xuan meninggal dan menjadi hantu. Pria muda berjubah Konfusianisme dengan labu pedang tergantung di pinggangnya pergi ke banyak daerah terlarang untuk hantu dan mencari banyak tempat. Akhirnya menemukan Pu Hyun yang sudah menjadi hantu. Hanya saja Pu Xuan benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan telah menjadi penguasa zona terlarang dari roh-roh menakutkan ini, iblis tua Jinling. Pada saat itu, setan tua roh emas sama seperti hantu waras itu, brutal, haus darah, dan senang membunuh. Dia tidak bisa lagi mengingat masa lalu. Pada saat itu, pemuda berjubah Konfusian terdiam lama, dan memutuskan untuk tinggal dan melakukan sesuatu untuk junior yang sangat dia sukai. Butuh waktu 3 tahun baginya. Setan tua roh emas, menanamkan Taoisme dan memandu labirin. 3 tahun kemudian, pemuda berjubah Konfusianisme itu pergi, dan ketika dia pergi, dia meninggalkan sebuah lukisan kaligrafi. Sejak saat itulah golem tua roh emas benar-benar mengubah temperamennya dan tidak pernah membunuh siapapun lagi. Di sebuah paviliun, setan tua Jinling duduk di sana bersila, menceritakan kisah masa lalu dengan sentimentalitas dan penyesalan di matanya. Sebelum senior itu pergi, dia tidak pernah memberitahuku siapa dia, dan mengapa dia bersedia menghabiskan waktu dan usahanya untuk mengajariku latihan spiritual yang aneh. Suara setan tua Jinling serak dan dalam. Butuh 3 tahun bagiku untuk menyadari sesuatu, dan aku memutuskan untuk memenuhi ambisi yang belum terpenuhi itu seperti yang kulakukan sebelum hidupku. Saat dia berbicara, sudut bibirnya berkedut. Sang Buddha berkata bahwa neraka tidak kosong, dan bersumpah untuk tidak menjadi Buddha, tetapi saya tidak memiliki keberanian sebesar itu, saya hanya ingin menggunakan kemampuan saya sendiri untuk mewujudkan ambisi saya selangkah demi selangkah selama hidup saya. Tapi dunia ini terlalu berbahaya, dan aku tiba-tiba menyadari hari ini bahwa bencana terbesar di dunia bukanlah pada hantu, tapi pada hati manusia. Wajah iblis tua Jinling penuh ejekan. Manusia dan hantu jauh lebih ganas daripada hantu seperti saya. Kamu tidak pernah memikirkan siapa senior yang mendidikmu itu. Suyi bertanya dengan santai, duduk bersila di hadapannya, melihat kaligrafi yang terbentang di tangannya. Setan tua Jinling menggelengkan kepalanya dan berkata, senior berkata sebelum pergi bahwa saya bukan lagi Pu Xuan, dan saya tidak perlu tahu siapa dia. Mulai sekarang, saya hanya perlu mengolah jalan saya sendiri dan berjalan dengan caraku sendiri, itu sudah cukup. Berhenti tiba-tiba, dia mengangkat matanya untuk menatap Suyi. Tapi hari ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Sangchuan, saya menyadari bahwa senior itu berasal dari Lixin Jiansai, bukan? Su Yi mengangguk. Old Devil Jinling menunjuk ke kaligrafi, dan berkata, lalu bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu dikenali oleh kaligrafi ini? Apa hubunganmu dengan senior itu? Itu tidak penting. Pada akhirnya, Su Yi tidak memberitahu iblis tua Jinling bahwa pemuda berjubah Konfusianisme dengan labu pedang yang tergantung di pinggangnya adalah Jiang Wuchen keduanya.
Pendiri Lixin Jiansai. Orang nomor 1 di bawah tahta alam surga abadi. My Novel. Supreme Sword God, Chapter 2719. Setan tua Jinling tidak bertanya lagi. Suyi berpikir sejenak, dan berkata, tempat ini telah menjadi tempat yang benar dan salah. Apakah kamu ingin pergi ke sungai takdir bersamaku? Setan tua Jinling tertegun, matanya aneh. Apakah kamu tidak tahu bahwa begitu genus roh hantu mendekati sungai panjang takdir, itu akan menghilang sepenuhnya? Suyi berkata, aku punya caraku sendiri. Saat dia berkata, aliran air yang keruh muncul di ujung jarinya. Inilah arti dunia bawah dalam aturan reinkarnasi. Itu bisa menghapus dosa, menyingkirkan roh jahat, dan melarutkan aura aneh di tubuhmu. Jika kamu mau, aku bisa membantumu sekarang. Jin iblis tua Ling kaget, jelas kaget. Tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas, lupakan saja. Terima kasih atas kebaikanmu, aku akan pergi. Apa yang harus dilakukan bawahan alam rahasia roh emas? Suyi menatapnya dalam-dalam. Orang mati tidak dapat dibangkitkan, dan hal yang sama berlaku untuk genus hantu. Tapi yang saya berikan adalah kesempatan untuk membangkitkan tulang orang mati, yang cukup bagi Anda untuk menjalani kehidupan baru dan terus memenuhi ambisi. Anda buat selama hidup Anda. Dia menunjukkan ujungnya ditarik bersama, memadatkan gumpalan Taoisme dunia bawah menjadi manik-manik seukuran kenari. Mana yang lebih penting, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kamu bisa memutuskan sendiri. Jika kamu ikut denganku, kamu akan menyempurnakan manik ini. Saat dia berkata, Suyi meletakkan manik dan kaligrafi masing-masing di tanah. Dia bangkit dan berjalan keluar dari paviliun. Aku akan pergi nanti. Jika kamu tidak mengikuti sebelum pergi, lupakan saja. Sosok itu dengan cepat menghilang. Berpakaian putih, iblis tua Jinling yang tampan duduk di sana, ekspresinya berkedip sejenak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bangkit, datang ke dinding di satu sisi paviliun, mendorong dengan ringan, dan dinding tiba-tiba terbelah dari tengah, memperlihatkan platform teratai hitam. Di platform teratai, kerangka seputih salju duduk bersila seperti biksu tua, dengan pedang panjang berkarat berdiri di satu sisi. Ini adalah jenazah dan pedangnya semasa hidupnya. Setelah dicabik-cabik oleh hantu, jenazah dan pedang daunnya tidak musnah, melainkan dikumpulkan olehnya dan ditempatkan di sini sepanjang waktu. Setan tua Jinling menatap kerangka seputih salju, matanya linglung untuk beberapa saat. Orang macam apa dia sebelum dia hidup? Siapa senior yang mengajari saya cara berlatih? Mengapa diri saya yang dulu membuat keinginan besar untuk tidak membunuh semua hantu dan tidak pernah mengembalikan pedang ke sarungnya? Di masa lalu, ketika para pertapa itu datang untuk menghadiri pesta pernikahan, iblis tua Jinling juga menanyakan hal-hal ini. Tetapi pada akhirnya tidak ada hasilnya. Dan ini telah menjadi rahasia terbesar di hatinya. Sekarang, sebuah kesempatan ada di depannya. Anda tidak hanya bisa menjalani kehidupan kedua, tetapi Anda juga bisa pergi ke sungai takdir untuk menemukan jawaban yang tidak pernah bisa Anda dapatkan di hati Anda. Bagaimana saya harus memilih? Setan tua Jinling tiba-tiba teringat sesuatu, dan berbalik untuk melihat posisi duduk asli Suyi. Di sana, ada kaligrafi dan manik-manik. Di kaki gunung Fukuzawa, rekan Taoisu, saya telah mengumpulkan jarahan itu untuk Anda. Ini dia. Qin Suking menyerahkan cincin hitam sederhana dan tanpa hiasan kepada Suyi. Cincin hitam ini adalah senjata ajaib untuk penyimpanan, tetapi berbeda dari yang biasa, dan berisi nafas abadi. Suyi mengambil cincin hitam itu, melihatnya, mengeluarkan setumpuk harta dari cincin itu, dan menyerahkannya kepada Qin Suking. Bertindak bersama, kita harus membagi rampasan secara merata. Ini milik Nona Qin dan senior Luan. Qin Suking terkejut. Luan Yunzong jelas menghela nafas lega, yang berarti Su Xuanjun benar-benar menganggap mereka sebagai rekannya. Segera, Luan Yunzong tersenyum masam. Pergelangan tangan rekan Daois setinggi langit, dan Luan tidak bisa disebut senior. Suyi tersenyum, dan mau tidak mau menyerahkan rampasan kepada Qin Suking, berkata, kita akan pergi nanti. Di sana ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan seluruh alam rahasia roh emas akan runtuh, tanpa ada peluang untuk diperbaiki. Qin Suking menundukkan kepalanya sedikit, membungkuk meminta maaf dan berkata, teman Taois, sebelumnya kami ragu apakah Anda akan membunuh seseorang untuk tutup mulut, tetapi sekarang tampaknya kami telah menilai hati seorang pria dengan hati seorang penjahat. Luan Yunzong di samping juga mengangguk. Sepasang tuan dan pelayan dari pengadilan Tao Tianxuan ini, saat menghadapi Suyi, jelas menjadi lebih terkendali dan terpesona. Melihat ini, Suyi merasa tidak berdaya, dan berkata, kamu mungkin tidak percaya padaku jika kamu memberitahuku, tapi aku baru saja dirasuki oleh kaligrafi itu, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Qin Suking tercengang, kepemilikan. Luan Yunzong menepuk paha, berkata, saya baru saja mengatakan bahwa orang kuat di alam bahagia, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tertawa, seolah akhirnya mengerti. Jika prediksiku benar, ketika iblis tua Jinling menggunakan kaligrafi untuk membunuh orang, alasan mengapa kau tidak segera melarikan diri adalah karena kaligrafi itu menakuti pikiran dan jiwamu.
Su Yi mengangguk berulang kali. Luan Yunzong tersenyum dan membelai janggutnya. Itu benar, pasti pada saat itu pikiranmu dipenuhi oleh kekuatan lukisan kaligrafi itu. Ini masuk akal. Qin Suking juga menunjukkan ekspresi aslinya, dan segera khawatir, bagaimana kabar rekan Taois Su sekarang. Apakah kaligrafi itu terluka? Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Melihat kekhawatiran di mata Qin Suking, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal di dalam hatinya. Tampaknya sedikit tidak masuk akal untuk menyembunyikan kebenaran sendiri. Tapi tidak mungkin, semakin banyak kelainan yang muncul pada diri sendiri, justru akan membuat pihak lain semakin cemburu dan curiga. Itu hanya bisa disembunyikan dengan cara yang tepat. Luan Yunzong sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya sedikit berubah. Rekan Taois Su, apakah roh emas iblis tua itu masih hidup? Tanpa kaligrafi itu, dengan keterampilan mereka ditakdirkan untuk menjadi lawan yang mustahil dari roh emas iblis tua. Su Yi berkata, dia masih hidup, tapi dia tidak akan membunuh siapapun lagi. Adapun alasannya, ya, itu harus terkait dengan kaligrafi itu. Su Yi hanya bisa mendorong semuanya ke yang ditulis oleh kehidupan keduanya. Di Mobao, yang terbaik seperti ini, kata Luan Yunzong. Belum terlambat, lebih baik kita meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Qin Suking juga mengangguk. Su Yi secara alami tidak akan menolak. Segera, sekelompok orang menuju ke alam rahasia roh emas. Sampai dia keluar dari alam rahasia roh emas, tidak ada tikungan dan belokan atau kecelakaan. Baik Qin Suking dan Luan Yunzong menghela nafas lega, merasa seperti mereka akan selamat dari malapetaka. Mereka tidak pernah ingin kembali dalam hidup mereka. Su Yi menoleh untuk melihat, seolah menunggu sesuatu. Apa yang dilihat rekan Daois Su? Tanya Qin Suking. Tidak apa-apa, ayo pergi. Su Yi tersenyum. Aku belum pernah ke River of Destiny seumur hidupku, jadi aku akan menyusahkan kalian berdua untuk membimbingku sepanjang jalan. Apa kesulitannya? Orang tua ini tidak hanya ingin memimpin jalan untukmu, tetapi juga mengundangmu untuk menjadi tamu di kerajaan Qin besar, mengobrol denganmu dan mabuk. Luan Yunzong tertawa. Setelah menderita bersama, pembudidaya pedang tua ini, yang sebenarnya sangat berapi-api, telah mengenali pemuda berjubah hijau yang penuh semangat ini. Qin Suking juga mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tapi saat dia hendak pergi, raungan tiba-tiba datang dari kedalaman alam rahasia roh emas. Ketiganya menoleh bersamaan. Segera, saya melihat pemandangan yang luar biasa, di dunia rahasia roh emas, di langit yang berbintik-bintik dan pecah, ada ratusan juta lampu emas Buddha yang tiba-tiba menggantung. Hujan pedang emas yang kabur dan ilusi berubah menjadi bunga teratai yang bergoyang setelah jatuh ke tanah. Roh hantu yang didistribusikan di alam rahasia roh emas semuanya dikelilingi oleh teratai yang mekar dan menghilang dengan tenang. Gadis seram yang mengenakan gaun pengantin berwarna darah dan pernah memakan seekor tikus dalam satu gigitan berhenti menangis ketika dia diselimuti oleh teratai emas, dan senyum gembira dan tenang muncul di wajah kecilnya. Di rongga mata yang berlubang, sepertinya ada sepasang mata yang halus dan jernih. Dalam sekejap, gadis itu dan teratai emas menghilang. Di Gunung Fuze yang setengah runtuh, paviliun berlantai dua itu penuh dengan cahaya Brahma keemasan yang damai dan suci. Berpakaian putih, berkibar dalam cahaya emas Buddha, memegang kaligrafi di satu tangan dan manik roh di tangan lainnya. Ketika dia berjalan ke platform teratai di dalam dinding, dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum lega, baik dan jahat memiliki bagiannya. Dalam hidup ini saya hanya ingin melakukan hal-hal baik, baik juga. Air Huangquan terintegrasi ke dalam tubuh. Lukisan kaligrafi itu berubah menjadi sinar cahaya dan menyapu pedang dao berkarat yang berdiri di sisi platform teratai. Setelah itu, seluruh tubuh iblis tua roh emas berubah menjadi hujan cahaya dan dituangkan ke dalam tulang yang duduk dalam teratai. Untuk sesaat, langit dan bumi bergetar, dan nyanyian bahasa Sanskerta yang halus bergema. Di platform teratai, tubuh emas tiba-tiba muncul dari sisa-sisa seputih salju. Di satu sisi, pedang meraung seperti ombak. Pedang berkarat berdiri di tanah, tulang mati menjadi Buddha. Dunia luar, ini, Qin Suking terkejut. Luan Yunzong tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Di alam rahasia roh emas, cahaya Brahma seperti hujan, bunga teratai ada di mana-mana, dan pemandangan tanah suci di luar dunia membuat orang ragu bahwa mereka telah datang ke kuil Buddha. Itulah kekuatan jasa, misterius dan misterius, tapi ada di mana-mana, meliputi aturan takdir, Su Yi berbisik pada dirinya sendiri. Namun, bahkan Su Yi tidak menyangka bahwa Pusuan telah mengumpulkan pahala yang begitu besar selama hidupnya dan setelah kematiannya. Semua roh aneh di seluruh alam rahasia roh emas diselamatkan olehnya dengan kekuatan jasa, dan mereka benar-benar dibebaskan. Su Yi ingat bahwa iblis tua Jinling pernah berkata bahwa dia adalah seorang kultivator pedang sebelum kematiannya, dan dia berlatih Zen. Saya pernah membaca sebuah buku kuno. Tertulis bahwa orang yang melakukan perbuatan baik mungkin tidak diberi imbalan, tetapi langit dan bumi akan mengingat pahala bagi mereka, dan takdir akan membalas mereka. Yang disebut satu minuman dan satu kecupan ini adalah praditentukan. Qin Suking dalam keadaan kesurupan. Dulu, saya pikir itu hanya rumor,
tapi saya tidak pernah berpikir itu benar. Baik dan jahat memiliki sebab dan akibat, dan alam tidak dapat dipisahkan dari jalan takdir. Su Yi sedang berbicara, ketika dia tiba-tiba melihat sesosok berjalan dengan tergesa-gesa di dunia rahasia roh emas. Pria itu berpakaian salju putih, dengan penampilan tampan dan pedang panjang dengan sarung di punggungnya. Saat dia berjalan, pakaiannya berkibar dan lengan bajunya bergoyang, terlihat anggun dan ramah tamah. Rekan Taois Su, Nona Qin, dan sesama Taois Luan, berani bertanya, bolehkah aku, Pusuan, pergi bersamamu berjalan-jalan di sungai takdir yang panjang? Di kejauhan, pemuda berbaju putih tersenyum dan membungkuk. Penampilannya sangat cemerlang, dia setampan seorang pria. Qin Suking tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Ini adalah iblis tua roh emas. Luan Yunzong sepertinya menebak sesuatu, hatinya bergetar. Setan tua roh emas jelas merupakan roh yang aneh, bagaimana mungkin dia masih menjalani kehidupan baru? Tubuh yang penuh vitalitas itu seperti aliran yang mengalir, tidak boleh dipalsukan. Nona Qin, apakah Anda setuju? Su Yi bertanya. Qin Suking tanpa sadar bertanya, bagaimana menurut rekan Taois Su? Su Yi tersenyum dan berkata, saya pikir tidak apa-apa. Di kejauhan, seorang pemuda berkulit putih yang sekarang menyebut dirinya Pusuan melangkah maju sambil tersenyum. Di belakangnya, alam rahasia roh emas, yang telah retak berkali-kali, runtuh tanpa suara. Pada saat yang sama, dalam kabut gelap yang jauh, ada dua sosok yang mengawasi semua ini dari kegelapan. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2720. Dua sosok yang tersembunyi di kabut adalah seorang wanita cantik berbaju ungu, memegang seuntai lonceng tulang putih. Seorang lelaki tua pendek bungkuk sedang memegang bendera hitam. Kedua orang ini adalah pertapa yang mengejar dan membunuh Su Yi dalam ruang dan waktu tanpa akhir sebelumnya, dan mereka datang dari pengadilan surgawi 7 iblis. Sebelumnya, keduanya menunggu di luar area terlarang yang menakutkan ini, berencana untuk duduk dan menunggu. Tapi sebelumnya, saat langit alam rahasia roh emas pecah, gerakannya begitu hebat sehingga mereka berdua segera menyadarinya. Setelah berdiskusi sebentar, keduanya memberanikan diri keluar. Kemudian, dalam kegelapan, saya melihat Su Yi dan yang lainnya berjalan keluar dari alam rahasia roh emas. Tes-tes, seorang pembudidaya pedang di tingkat kesempurnaan hebat dari batas kenaikan abadi, dan kecantikan cantik di tingkat batas bebas dan tak terkekang, tiba-tiba bercampur dengan pria bermarga Su itu. Pria tua bengkok itu menghela nafas, benar saja, semakin tua kamu, semakin pengecut kamu jadinya. Kami orang tua tidak berani melangkah lebih jauh, tetapi para junior itu langsung pergi ke Huanglong dan menerobos sarang penguasa yang menakutkan. Di jalan kultivasi, tidak peduli berapa lama seseorang telah hidup, seseorang hanya dibedakan oleh ranah kultivasi. Oleh karena itu, di mata lelaki tua bengkok itu, seorang pembudidaya pedang tua seperti Luan Yunzong hanyalah seorang junior. Bisakah Anda memberitahu siapa pria berbaju putih itu? Mata indah wanita cantik berbaju ungu mengalir, penampilan itu sungguh luar biasa, hanya dengan melihatnya dari kejauhan, itu akan membuat orang merasa segar dan bahagia. Pria tua bengkok itu diam-diam memarahi bajingan itu. Di sisi lain, dia mengingatkan, aura orang itu sangat aneh. Diduga dia adalah seorang kultivator Buddha yang sedang bermeditasi. Ranahnya kabur dan awan serta gunung diselimuti kabut. Jelas tidak sederhana. Wanita cantik berbaju ungu terkikik dan berkata, semakin sulit, semakin aku menyukainya. Jangan bicara omong kosong. Aku akan mengurus pria berbaju putih, dan kamu pergi dan mengurus 3 lainnya. Petik 2. Dia mengangkat bel tulang di tangannya, dan hendak bergerak. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di dalam hatinya. Kamu sangat genit. Tubuh wanita cantik berbaju ungu itu membeku, wajahnya tiba-tiba berubah. WHO. Jangan takut, cantik. Meskipun aku telah dimarahi sebagai bandit pembunuh, aku juga memiliki hati yang welas asih. Selama kamu tidak bergerak, semuanya akan baik-baik saja. Suara feminin itu terdengar lagi di hati wanita cantik berbaju ungu, tapi kamu hanya perlu bergerak, dan aku akan membunuhmu. Wanita cantik berbaju ungu merinding di sekujur tubuhnya, dan rambutnya berdiri tegak. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat lelaki tua reyot di sampingnya, tetapi melihat bahwa yang terakhir pucat, gemetar seperti sekam, dan tampak terlalu ketakutan. Limbah tua ini terlalu penakut, dan entah bagaimana dia telah berkultivasi ke kondisi tanpa batas. Aku baru saja mengucapkan sepatah kata pun, dan dia ketakutan setengah mati. Suara feminin tertawa di hati wanita cantik berbaju ungu, sangat menghina, jalannya tidak terbatas, tetapi keberaniannya sangat sempit, apalagi yang bisa dikembangkan. Fuyao Tiandi adalah orang tua, dia benar-benar tidak memiliki mata. Sebagian besar murid dan cucu yang dia rekrut adalah kantong anggur dan kantong beras, yang tidak berguna. Kata-kata seperti keluhan seperti itu membuat wanita cantik berbaju ungu ketakutan, dan wajahnya memucat. Dia menjawab dengan hati, berani bertanya padaku, senior. Aku hanya orang kecil yang mendapatkan reputasi, tidak layak disebut, tidak layak disebut.
Suara feminin itu sangat sederhana, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang baru saja aku katakan, yang membuat takut bajingan tua di sampingmu? Wanita cantik berbaju ungu itu gemetar dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Suara feminin berkata pada dirinya sendiri, saya mengatakan kepadanya bahwa saya membangun sebuah kuil Beijing di Menara Baik di wilayah langit abadi. Ketika dia meninggal, saya akan menggunakan kepalanya sebagai bahan dan meletakkannya di kuil Beijing, sehingga dapat dilihat di istana. Orang-orang di seluruh dunia memberikan penghormatan. Baik Lu, Jingguan, ada ledakan di kepala wanita cantik berbaju ungu, seolah meledak, dan dia langsung memikirkan seseorang. Yao Jun Lian Luo, Tuan Menara Baik, setan besar alam takdir, bandit tak tertandingi yang membunuh orang seperti Rami di Sungai Takdir. Di Eternal Sky Domain, ada 13 bangunan terkenal di dunia. Menara Baik adalah salah satunya, dikabarkan ada jingguan yang dibangun di atas atap Menara Baik, semuanya terbuat dari kepala sosok abadi, yang tingginya ribuan kaki. Setiap malam, jingguan itu akan memancarkan energi darah yang melonjak, mewarnai langit malam menjadi merah, dan akan ada segala macam jeritan kesakitan, yang mengerikan. Bahkan jika itu adalah orang yang kejam dan jahat yang dapat melihatnya, dia tidak dapat menahan rasa takutnya, dan dia merasa malu untuk mengatakan sepatah kata pun. Dan jingguan itu dibangun oleh Yao Jun Lian Luo sendiri. Selama bertahun-tahun di masa lalu, semua sosok abadi yang mati di bawah tangannya semuanya dipotong dan diambil, dan menjadi bagian dari Baik Lu Jingguan yang mengejutkan dunia. Belakangan, Raja Iblis Lian Luo tampaknya merasa bahwa pembunuhan itu terlalu berat, dan mengumumkan kepada publik bahwa di masa depan, hanya kepala musuh di atas batas keheningan yang akan diambil, sehingga mereka memenuhi syarat untuk ditempatkan di Baik Lu Jingguan, dan akan dikagumi oleh generasi mendatang. Saat ini, bagaimana mungkin wanita cantik berbaju ungu itu tidak tahu siapa pemilik suara lembut itu? Tidak heran jika lelaki tua di sampingnya ketakutan, dia pasti sudah menebak identitas Yao Jun Lian Luo. Bahkan jika itu adalah wanita cantik berbaju ungu, dia akan sangat ketakutan hingga jiwanya akan terbang, seperti jatuh ke dalam gua es. Kenapa aku menjadi sasaran bandit tak tertandingi yang membunuh orang seperti Rami dan suka mengumpulkan kepala? Yah, bagus kalau mereka pergi, aman dan sehat. Diiringi suara feminin itu terdengar lagi, sosok setinggi Zhang Su diam-diam muncul di depan wanita cantik berbaju ungu itu. Dia memiliki tulang tebal, bahu lebar dan pinggang sempit, kepala botak, wajah kasar dan garang, dan pola, lotus darah, yang aneh dan memikat tercetak di tengah dahinya. Yao Jun Lian Luo, nama yang halus dan lembut, wajah yang galak dan kekar, dan temperamen yang mempesona memberinya kekuatan yang unik dan menakjubkan. Dia berdiri di sana dengan malas, mengamati sosok Suyi dan rombongannya yang hanyut dalam kabut dari kejauhan hingga menghilang, lalu memalingkan muka. Berputar, pria tua bengkok dan wanita cantik berbaju ungu sudah kaku, kepala mereka tertunduk, dan paksaan mengerikan yang datang ke wajah mereka memberi mereka ilusi bahwa mereka hampir mati lemas. Yao Jun Lian Luo tertawa, giginya putih dan matanya mengancam, jangan takut, para pahlawan Eternal Heaven Realm tahu bahwa adalah berkah terbesar dalam hidup untuk melawanku, Lian Luo. Suaranya lembut dan lembut, sama sekali tidak sesuai dengan sosok kekar dan tinggi itu, tetapi semakin dia seperti ini, semakin berdebar dia. Wanita cantik berbaju ungu itu memiliki wajah muram, tergagap dan memohon, senior, kami dari pengadilan surgawi 7 iblis, bisakah kami? Diam, Yao Jun Lian Luo mengangkat satu jari, saat aku meletakkan kepala kalian berdua di Baik Lu Jingguan, kalian bisa tetap membuka mata untuk melihat apakah pengadilan surgawi 7 iblis akan mengirim seseorang untuk membunuhku. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum dan bertepuk tangan, waktunya telah tiba, dan kamu akan menikmati berkah di masa depan. Sosok lelaki tua bengkok itu mundur dengan keras, dengan penuh semangat mendesak bendera hitam itu untuk bergerak. Pada saat yang sama, wanita cantik berbaju ungu membunyikan dawai lonceng tulang. Tampaknya ada pemahaman diam-diam di antara keduanya, jika Anda tidak bergerak, itu sudah cukup, jika Anda bergerak, Anda akan habis-habisan. Lian Luo tertawa, lengan bajunya bergetar. Ledakan, pola teratai berdarah naik ke langit. Kekosongan bergetar, dan ruang dan waktu dilarang. Sosok pria tua bengkok dan wanita cantik berbaju ungu itu langsung terkurung di sana, tak bisa bergerak 1 inci pun. Di bidang penglihatan mereka, Lian Luo melangkah maju, seperti dewa iblis yang tinggi dan tak terbatas, menempati bidang penglihatan mereka. Saat dia mengangkat tangannya, gambar teratai berwarna darah itu tiba-tiba bersinar terang. Dalam sekejap, tubuh dari 2 kekuatan tak terukur dari istana surga 7 roh jahat menghilang, hanya menyisakan 2 kepala. Dengan lambaian jubah lengan Lian Luo, kedua kepala itu juga menghilang. Di Baik Lu Jingguan, akan ada perseteruan darah lagi. Jika tidak ada perlindungan dari tuannya, bajingan tua Fuyao Tiandi mungkin harus membunuhku. Lian Luo bergumam sebentar. Dia melihat ke kejauhan, merenung untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, ketika kamu kembali untuk kembali ke tuan,
kamu harus lebih menyanjung, lagi pula, itu baik untuk menikmati keteduhan di bawah pohon besar, pohon. Dengan tuannya di sini, dia adalah pengadilan surgawi 7 iblis, telur. Diam-diam, sosok Lian Luo menghilang. Di domain langit abadi, Lian Luo, penguasa menara baik, memang bandit terkenal yang tiada taranya. Dia memiliki 2 mantra yang telah diturunkan ke dunia. Salah satunya adalah berkah untuk bisa melawannya. Yang kedua adalah bisa memenggal kepalanya, yang merupakan berkah. Sungai panjang takdir itu perkasa dan perkasa, mengalir tanpa henti. Sekilas, Anda tidak tahu seberapa besar, seberapa dalam, atau seberapa jauh. Gelombang acak seperti gelombang galaksi yang luas. Di depan sungai panjang yang penuh misteri ini, bahkan sosok abadi pun sangat kecil. Ini seperti perbedaan antara kerikil dan laut. Saat melihat sungai takdir dari kejauhan, Suyi tidak bisa menahan keterkejutannya. Di masa lalu, dia hanya melihat sudut sungai takdir di wilayah dewa, jauh sekali, sangat kabur dan ilusi. Tapi sekarang, dia benar-benar melihat sungai takdir. Semburan takdir ada di sana, dan tidak mungkin untuk melihat keseluruhan gambarannya dengan jelas, baik sumber maupun akhirnya. Hanya ada satu perasaan, tak berujung. Melihat sungai panjang takdir dari kejauhan, epoch settling, di tubuh Suyi yang berubah menjadi akar dao abadi bergetar, dan auranya terasa mendidih tak terkatakan. Sama seperti naga yang akan kembali ke laut, burung phoenix akan membumbung tinggi di 9 langit. River of Destiny juga merupakan tempat suci bagi karakter alam abadi untuk menunjukkan ambisi mereka dan mencari jalan. Ada banyak feri di sungai takdir. Setiap pelabuhan penyeberangan sebenarnya adalah terowongan ruang dan waktu, yang mengarah ke berbagai tempat di sungai takdir yang panjang. Di King Feng Ferry, ada terowongan ruang waktu yang mengarah ke Pulau King Feng di Eternal Sky Territory. Qin Suking dan Luan Yunzong memimpin, Suyi dan Pu Xuan mengikuti di belakang. Saat dia mendekati sungai panjang takdir, Qin Suking mengorbankan harta daun teratai hijau, mengguncangnya dengan ringan, dan mengubahnya menjadi seukuran zangsu, dan hujan cahaya biru cemerlang turun dari tepi daun teratai, menutupi semua orang di dalamnya, dia. Tanpa perlindungan harta abadi, hanya aura yang memancar dari sungai takdir yang dapat memusnahkan jiwa dan raga Tao, yang sangat menakutkan. Qin Suking menjelaskan, sepanjang jalan, dia berbicara dengan Suyi, dan dia menjadi semakin yakin bahwa pihak lain adalah seorang biksu dari alam bawah, dan dia tidak pernah benar-benar menginjakan kaki di sungai takdir dalam hidup ini. Yang disebut, alam rendah, adalah nama kolektif untuk para pertapa di sungai panjang takdir untuk tempat-tempat di luar sungai panjang takdir. Baru setelah dia akan mendekati sungai takdir yang panjang, Suyi menyadari betapa luas dan luasnya semburan takdir yang dahsyat ini, dan setiap tetes air dalam gelombang yang bergelombang itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Di dalam kabut air yang ditimbulkan oleh ombak, ada nafas takdir yang bisa disebut tabu tertinggi. Jangan pernah memikirkannya, itu pasti aturan takdir. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2721. Daun teratai hijau menjulang tinggi, seperti payung besar yang menjulang tinggi ke langit. Qin Suking membawa Suyi dan yang lainnya untuk menjarah sungai takdir. Sungai takdir tampaknya berada tepat di depan mereka, tetapi butuh waktu setengah jam untuk bergerak melintasi langit sebelum akhirnya mencapai sungai takdir. Menatap semburan takdir tak berujung yang mengalir di bawah kakinya, Suyi merasa seperti setetes air di lautan dengan hidupnya mengambang di langit. Dibandingkan dengan sungai takdir yang panjang, tingkat pencerahan abadi pun masih terlalu kecil. Seperti sebutir pasir, menghadap lautan bintang yang tak berujung. Di manakah sumber sungai takdir ini? Kemana akhirnya pergi? Tidak ada yang tahu. Di tahun-tahun panjang zaman kuno dan modern, satu-satunya hal yang diyakini oleh para pertapa di jalan abadi adalah bahwa ada pantai lain di sungai panjang takdir. Dari sini, hanya butuh kurang dari setengah hari untuk pergi ke King Feng Ferry. Qin Suking berbicara dengan lembut. Dia tahu bahwa Suyi tidak tahu banyak tentang sungai panjang takdir, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskan di sepanjang jalan tanpa menunggu Suyi bertanya. Dia benar-benar menganggap Suyi sebagai salah satu miliknya. Pu Xuan memiliki pemandangan panorama dari semua ini, dan matanya sedikit aneh. Teman Su Xuanjun itu jelas bukan orang biasa. Tapi jelas, baik Qin Suking maupun Luan Yunzong menganggap Su Xuanjun sebagai pendatang baru dari alam bawah, dan merawatnya dengan baik. Ini membuat Pu Xuan tercengang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa melihat bahwa Suyi sengaja menyembunyikan banyak hal. Misalnya, cara ajaib mengendalikan kaligrafi itu. Misalnya, untuk membantu orang yang licik seperti dirinya untuk mewujudkan kehidupan barunya di dunia bawah. Bersaing di sungai abadi sangat berbahaya. Begitu kamu menghadapi beberapa gelombang yang bergejolak, kamu ditakdirkan untuk berakhir dengan jalan keluar yang sempit. Singkatnya, kamu harus ingat satu kalimat, di bawah Kaisar Surga, jangan menyeberangi sungai takdir dengan mudah. Kita semua akrab dengan wilayah perairan ini, jadi kita berani melintasinya, tetapi kita juga harus sangat berhati-hati. Saat berbicara, Qin Suking telah memimpin kerumunan menuju kejauhan. Sepanjang jalan,
Su Yi secara bertahap mempelajari banyak hal. Di sungai takdir yang panjang ini sering terjadi berbagai bencana alam, seperti angin topan, pusaran sungai, malapetaka dan guntur, dan lain sebagainya. Sekali ditemui, hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Selain itu, ada banyak hal dan makhluk aneh yang tersembunyi di semburan takdir. Misalnya, rumput pemanggil jiwa berakar di kedalaman semburan takdir, mengambang dan tenggelam bersama ombak. Selama itu muncul, bilah rumput itu seperti tangan yang memberi isyarat, dan dapat langsung menyapu jiwa-jiwa yang kekal, rakyat. Selain itu, ada juga hal-hal aneh dan langka seperti dakwit yang menelan darah, dan alga yang membungkus langit. Namun, yang paling menakutkan adalah makhluk yang lahir di sungai panjang takdir. Yang paling terkenal adalah hantu air yang menghalangi kehidupan, dan iblis jiwa yang menjerit. Hantu air yang menghentikan kehidupan muncul berkelompok, seperti yaksa di laut, membuat gelombang. Mereka lemah dalam kekuatan tempur, tetapi mereka dapat memicu gelombang takdir dan menggunakan kekuatan sungai takdir untuk mencegat dan membunuh pertapa. Namun, secara umum, selama beras yang difermentasi cukup digunakan sebagai tol, hantu air yang menghalangi kehidupan akan mengambil inisiatif untuk mundur. The Crying Soul Demon dapat berubah menjadi seorang wanita muda yang memainkan seng dan kin, duduk di atas ombak sambil memainkan kin, menangis dan menangis, suaranya terisak, sedih dan sunyi. Jika suasana hati seseorang tidak stabil, ia akan dihancurkan oleh karma, jatuh sepenuhnya, jatuh ke dalam sungai panjang takdir, dan mati sepenuhnya. Pertapa yang berpengalaman tidak takut bertemu dengan hantu air yang menghalangi kehidupan, tetapi paling takut bertemu dengan setan yang menangis jiwa. Karena suara tangisan tidak dapat dihentikan sama sekali, maka secara langsung akan mempengaruhi keadaan pikiran. Selain hantu air yang menghalangi jalan dan iblis yang menangis jiwa, ada makhluk lain di sungai takdir. Dikatakan bahwa gunung, menelan bintang Jiao, dari Kaisar Wentian, dari istana Kaisar tak terbatas adalah alien kacau yang lahir di sungai panjang takdir. Dengan satu mulut, ia dapat menelan bintang-bintang di langit, dan pertarungannya kekuatannya sebanding dengan sosok Tianjun. Sekarang, Star Swallowing Jiao sedang duduk di gerbang gunung istana Kaisar Wuliang. Tentu saja, meski sungai panjang takdir sangat berbahaya, ada juga keberuntungan yang tidak bisa dipenuhi. Dalam pasang surut ombak, beberapa harta karun sering terguling keluar dari air dan terpantul di dunia. Jika Anda melihatnya, Anda dapat mengambilnya secara alami. Dalam beberapa tahun terakhir, seseorang pernah memetik buah teratai emas di sungai, memperoleh biji teratai 9 warna, dan membuktikan keadaan Raja Surgawi dalam satu gerakan. Seseorang pernah mengambil batu perak dan memurnikan pedang dao yang berisi nafas takdir, yang dikomentari oleh Pavilion Jingtian sebagai harta abadi, senjata ajaib tiada taraf. Dikatakan bahwa pedang dao dibeli oleh Kaisar Langit Lu Hongpao dengan harga mahal, sehingga pedang itu diberi nama Lao King Spring Breeze dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Ketika berbicara tentang rumor ini, Qin Suking tidak bisa tidak menunjukkan kerinduan dan kecemburuan. Keberuntungan yang luar biasa, siapa yang tidak ingin memilikinya. Bahkan Luan Yunzong mau tidak mau menceritakan sebuah kisah rahasia. Dikatakan bahwa Jiang Wuchen, pendiri Lixin Jianzai, pernah menyelamatkan satu halaman Taoisme dari sungai panjang takdir. Harus diketahui bahwa harta karun yang bisa bertahan dari gerusan sungai panjang takdir tanpa musnah pasti bisa disebut tak tertandingi. Belum lagi, ditakdirkan untuk menjadi sangat ajaib jika halaman Taoisme itu dapat menahan gerusan arus takdir dan bertahan. Luan Yunzong menyatakan dengan meyakinkan bahwa halaman kitab suci Taois itulah yang memungkinkan Jiang Wuchen mengambil langkah lebih jauh di jalan ilmu pedang, dan akhirnya memenangkan reputasi sebagai orang pertama di bawah tahta kaisar. Mengenai hal ini, Su Yi skeptis. Itu hanya satu halaman kitab suci, bahkan jika itu mencatat dao tertinggi, berapa banyak bantuan yang akan diberikan kepada Raja Surgawi seperti Jiang Wuchen. Jiang Wuchen, Pusuan berbicara dengan lembut, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Su Yi samar-samar bisa menebak sesuatu. Pusuan hari ini berbeda dari sebelumnya, dia telah menjalani kehidupan baru dan tidak memiliki ingatan akan hidupnya. Namun, dia sudah tahu bahwa kaligrafi di tangannya berasal dari Lixin Jianzai, dan dia ingat penampilan kehidupan kedua, cepat atau lambat, dia akan tahu bahwa pria berjubah Konfusianisme yang menghabiskan 3 tahun kerja keras mengajarinya berlatih adalah Jiang Wuchen. Tiba-tiba, hati Su Yi tergerak. Pada saat ini, buku tebal yang menguning yang dia taruh di lengan bajunya tiba-tiba bergerak sedikit, seolah dia ingin membebaskan diri dan melompat ke arus takdir. Gulungan yang menguning itu adalah satu-satunya peninggalan Xiao Jian, tidak hanya Su Wanjun yang tidak bisa membukanya, bahkan Su Yi pun tidak bisa membukanya, jadi dia tidak tahu rahasia di dalamnya. Menurut iblis pertama, ada yang menyebut gulungan yang menguning itu, buku takdir, ada yang menyebutnya, alam Taiksu Dao, dan ada yang menyebutnya, buku penciptaan. Adapun misteri apa yang disembunyikan dalam buku itu, iblis pertama tidak tahu, tetapi yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa misteri takdir yang dicuri Xiao Jian saat itu terkait dengan buku tebal yang menguning ini. Tetapi pada saat ini,
hal ini telah berubah. Suyi berpikir sejenak, lalu memegang buku itu di telapak tangannya dan melipatnya di lengan bajunya tanpa bekas. Tiba-tiba, Suyi dengan jelas menyadari bahwa gumpalan aura yang tidak jelas dan misterius menyapu keluar dari sungai takdir di bawah, dan diam-diam menembus ke dalam gulungan yang menguning. Buku tebal yang menguning itu seperti jurang maut, tidak pernah menolak siapapun. Selain itu, tidak ada perubahan khusus yang terjadi. Suyi memperhatikan bahwa orang lain di sekitarnya tidak menyadari semua ini. Mungkinkah buku tebal yang menguning ini menyerap kekuatan asli di sungai panjang takdir? Suyi berpikir, dia juga merasa ajaib. Meskipun dia memegang gulungan yang menguning, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Gumpalan aura yang tidak jelas tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berkualitas, dan tidak berbentuk. Jika tidak diserap oleh gulungan yang menguning, Suyi sendiri tidak akan menyadari keberadaan aura yang tidak jelas ini. Lupakan saja, mari kita lihat berapa banyak kekuatan yang akan diserap oleh gulungan yang menguning itu, dan apakah akan ada beberapa perubahan. Suyi sabar, menunggu sambil bergegas. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dari saat dia memegang gulungan kuning di tangannya, tiba-tiba ada turbulensi dahsyat di kedalaman sungai takdir yang luas dan tak berujung, dengan arus bawah yang mengamuk dan gelombang air menderu. Itu seperti gempa besar. Namun, gerakan semacam ini terletak di kedalaman, dan sebelum benar-benar menyebar, ia tersapu oleh semburan takdir. Beberapa makhluk yang lahir di kedalaman sungai diunggulkan, dan sosok mereka dihancurkan oleh turbulensi dahsyat yang terus berlanjut di sepanjang jalan. Semua gerakan ini tampak mencengangkan, tetapi dibandingkan dengan sungai takdir yang luas dan tak berujung, mereka tampak sangat tidak mencolok. Ini seperti melempar batu jauh ke dasar sungai, meski memicu arus bawah yang berjatuhan, arus bawah tersebut terus menghilang sebelum menyebar ke permukaan air. Oleh karena itu, Suyi tidak menyadari semua ini. Seiring berjalannya waktu, gulungan yang menguning menyerap atmosfer yang tidak jelas dan misterius di sepanjang jalan, tetapi tetap tidak ada perubahan. Itu memberi Suyi perasaan bahwa buku tebal yang menguning ini telah kelaparan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan nafas yang terserap di sepanjang jalan tidak cukup untuk menjejalkan giginya. Sebentar lagi, kita akan tiba di King Feng Ferry. Luan Yunzong jelas jauh lebih santai, untungnya, tidak ada tikungan dan belokan di sepanjang jalan. Qin Suking menyesali, tapi saya tidak menemukan kesempatan apapun. Pusuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, hal-hal kebetulan lahir karena takdir. Kamu tidak bisa bertanya di luar, kamu hanya bisa mengikuti takdir. Ketika dia tersenyum, dia tampak seperti bulan yang cerah dan bintang yang jarang, tampan dan romantis, membuat mata Qin Suking sedikit linglung, tanpa sadar memalingkan muka. Pikirku dalam hati, siapa yang berani membayangkan bahwa pria tampan dengan kulit tiada taraf ini pernah menjadi anggota area terlarang bagi hantu. Mendominasi. Sebagai perbandingan, Suyi berdiri di samping Pusuan, meski penampilannya juga sangat tampan, namun karena pesonanya sesederhana batu, sikapnya biasa saja. Rekan tahu Pusuan benar, kamu tidak bisa memaksakan sesuatu secara kebetulan, dan kamu tidak bisa memintanya. Luan Yunzong setuju sambil tersenyum. Baik dia dan Qin Suking tutup mulut dan tidak akan mengungkapkan identitas asli Pusuan, jadi tentu saja mereka tidak akan lagi memanggil satu sama lain, setan tua roh emas. Hanya Suyi yang diam-diam berkata, apakah ini dianggap sebagai kesempatan bagiku? Dia punya firasat bahwa jika dia ingin membuka buku tebal yang menguning itu, dia mungkin akan mulai dengan menyerap nafas dari sungai takdir. Memikirkan hal ini, badai laut tiba-tiba pecah di perairan yang baru saja mereka lewati. Ombak setinggi 10.000 kaki, seperti dinding air yang naik dari langit. Kerumunan tiba-tiba berubah warna, dan hanyut ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Saat gelombang air menghantam, itu akan memicu lebih banyak gelombang air, begitu terkena, mereka semua akan mati. Untungnya, gelombang air yang dahsyat terjadi di wilayah perairan yang telah mereka lewati, puluhan ribu kaki jauhnya, jadi tidak perlu khawatir tentang apapun. Meski begitu, Luan Yunzong masih berkeringat dingin. Jika kecelakaan seperti itu terjadi ketika mereka baru saja lewat, mereka semua akan mati. Itu adalah Pusuan terkejut. Segera, semua orang melihat makhluk mirip katak dengan tubuh seputih salju, seukuran batu kilangan, muncul di permukaan sungai yang bergolak. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2722. Gelombang-gelombang besar muncul dengan baik, menyerupai galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk mundur. Berwujud katak, kehidupan seputih salju menginjak-injak semburan air ke seluruh tubuh, menyerupai hal yang mendesak untuk berteriak dengan marah. Penyu bajingan mana yang menimbulkan masalah di wilayah kekuasaan ayah? Kejutan akustik 4 liar, Qin Suking, wajah anggunnya pucat. Berakhir, di sungai abadi, begitu kehidupan terbentur air sungai, pasti tidak segar lagi. Kaki katak seputih salju itu menapaki arus, apakah dia mendengarkan atau mendengar kehidupan, juga akan berbicara, jelas memiliki kebijaksanaan. Keberadaan ini, tidak diragukan lagi menghalangi kehidupan manusia katak dan monster jiwa menangis. Penampilan Luan Yunzong bermartabat, di bibirnya benar-benar pahit dan sepat.
Baru saja diselamatkan dari kematian dari daerah terlarang roh licik, menabrak kesengsaraan bencana di Sungai Takdir, hanya kemalangan yang tidak pernah datang satupun. Pusuanmi memusatkan perhatian pada pupilnya, setelah menekan bagian belakang gagang pedang, pakaian putihnya berayun, aura berlalu. Jangan melarikan diri. Katak seputih salju itu mengendalikan perairan ini, auranya menutupi 4 orang dengan liar, selama dia berbalik untuk melarikan diri, dia pasti akan mati. Kodok seputih salju di kejauhan mengangkat cakarnya dengan ganas, dan menunjuk ke arah Pusuan secara spasial, kamu berani menghunus pedang, kakekku yang pertama menekanmu. Ia memiliki sepasang mata berwarna merah cerah seperti pupil darah, dengan kata-kata agresif. Adalah wall campuran kecil yang menimbulkan masalah di wilayah ayah beberapa saat yang lalu, berdiri sendiri, jika tidak, Anda sedang menunggu untuk menjadi kakek, hidanganku. Qin Suking menyesap bibirnya, wajah anggunnya pucat, tidak berdaya, tidak tahu bagaimana harus sepenuhnya mengatasi situasi seperti ini. Luan Yunzong melihat badai besar, dia mengepalkan tangan dan membungkuk memberi hormat, dan berkata dengan suara yang dalam, saya juga meminta senior untuk meredakan amarah. Saya tidak tahu apa yang dikatakan senior untuk menimbulkan masalah. Katak putih salju menjadi marah, ibumu juga pura-pura tidak tahu. Sebelum sang ayah tidur nyenyak di rumah gua dasar sungai, segalanya mungkin menjadi rentan, rumah gua ayah sebenarnya terus-menerus dirusak. Bahkan kehidupan hampir terbangun. Ia marah, muncul dengan ganas di tengah permukaan sungai, mencairkan salju sehingga air pasang seperti mendidih. Opsional memercik ke segala arah, tetapi tetesan air menghantam karakter abadi, bertahan dibandingkan dengan puncak gunung ilahi. Orang-orang saling memandang dengan cemas, jika mereka memiliki kemampuan yang di bawah takdir sungai menimbulkan masalah, mengapa harus takut pada kataknya? Benarkah dengan keinginan untuk memberatkan, tidak ada alasan yang kurang? Katak putih salju menjadi marah, kata. Sebenarnya siapa? Berdiri cepat di depan kakek, kalau tidak aku akan menekanmu. Suyi tersenyum, apakah kamu mencobanya? Kodok ini juga jauh namun sebenarnya kejam, terkesan agresif, sebenarnya cukup tersembunyi, belum pernah diserang secara brutal secara langsung. Anakmu sangat merajalela. Mata katak seputih salju menatap, akan berkata apa saja, tiba-tiba seluruh tubuh menjadi kaku, melompat setinggi 3 Ci, 0,33 meter, sekaligus menyelam, terlempar ke sungai takdir, lenyap tak terlihat. Lolos secara tak terduga secara langsung. Orang-orang heran, situasi apa? Penglihatan mereka secara tidak sadar menatap Suyi berkata dengan sungguh-sungguh, dapatkah hati nuraninya ditemukan, mengetahui hal itu menodai orang baik. Qin Suking tersenyum, tampak menghargai penampilan Suyi. Sebagian besar dapat melihat tingkah laku seseorang pada saat berbahaya. Mungkin Su Xuanjun ini datang ke Sungai Takdir untuk pertama kalinya, tetapi tidak dapat disangkal, sebelum penampilannya, keberanian mutlak sudah penuh. Dan Paman Luan terkejut termasuk dirinya sendiri, memiliki arti putus asa. Tapi Su Xuanjun ini masih bisa melontarkan lelucon saat ini, kepribadian ini mungkin terlalu langka. Luan Yunzong menghela nafas panjang, menepuk bahu Suyi, dan berkata sambil tersenyum. Mengapa monster katak itu tidak peduli dan melarikan diri, hanya mengatakan bahwa tingkat keberanianmu pada kakak Su telah membuat Luan dengan jujur mengakui kekalahan. Di dunia ini, hal ini dibandingkan dengan tidak diselamatkan dari kematian membuat seseorang bersukacita. Pusuan akan menerima perlahan sesuai dengan tangan di gagang pedang, tersenyum dan tidak berbicara. Dalam hatinya menebak dengan benar secara tidak jelas, kemunculan dan kepergian katak putih salju itu, dikhawatirkan ini memberikan dirinya sendiri, keanggunan pemulihan yang tidak dapat dipisahkan oleh rekan Tao Su. Mengenai hal ini, Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya, pihak yang tidak tahu apa-apa, tidak gentar, sekarang saya berpikir, sudah ada rasa takut yang masih ada. Luan Yunzong tertawa, Qin Suking juga menyesap bibirnya dan tersenyum. Rekan Tao Su ini, sangat lucu dan tulus. Cepat, grupnya dimulai lagi. Su Yi yang menyatukan tangan kirinya dan memegang buku-buku yang menguning itu, telah menebak dengan benar di dalam hatinya, suara permukaan air Sungai Takdir di tempat yang dalam, pasti ada hubungannya dengan benda ini. Bahkan termasuk Su Yi tidak menyangka, menyerap aura samar saja, akan memicu suara yang begitu besar di kedalaman air sungai secara tidak terduga. Rumah gua yang bahkan termasuk pemusnahan batu giok putih telah hancur. Mereka yang berasal dari Su Yi dan yang lainnya mengantisipasi, saat memimpin jalan, katak giok putih itu mengejarnya secara tak terduga. Kedua kakinya tegak, menginjak arus, seluruh tubuhnya menjadi seputih salju, aura menyebar, membuat permukaan sungai di dekatnya jatuh ke dalam keadaan statis yang aneh. Tiba-tiba, Qin Suking, Luan Yunzong semua berubah warna, ini bersedia tidak lari, lalu bisakah meminta mereka untuk melakukan perhitungan? Penglihatan Pusuan menatap Su Yi. Melihat Su Yi mengerutkan kening, jelas sekali dia tidak sengaja, dan dia tidak menyangka katak putih salju akan mengejarnya. Tapi dengan cepat, dia melihat katak putih salju tertawa dan berkata, jangan bingung, ayah, datang hanya membawakan harta ini. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan,
Tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.